balik lagi bersama saya Fadil Kidan. Gue Putri Mayang. Dalam acara Ngaso. Ngobrol asik seputar otomotif. Bro Rio, ngapain di belakang, sehat bro? Sehat. Halo Mayang. Silakan bro, duduk bro. Sebelum kita ngobrolin ke main topiknya, kayaknya enak kalau kita lebih ngobrolin ke pengalaman nih, bro. Pengalaman touring. Kali ini kalau touring itu menurut Mayang sendiri, Kalau menurut gue kayaknya nih ya, koreksi nih kalau salah nih kok. Kayaknya Oke. kalau touring itu kalau sampai nginep. oh sama siapa gitu? Kalau riding aja paling kayak jarak-jarak deket. Kok sama siapa sih? Dia touring kan? Cuma liburan. Oh iya, sorry. Iya nggak sih? Kayak dia sehari 2 hari mungkin. Oh berarti harus ada nginepnya ya? Ada nginepnya. Gimana Bro Rio mendengar statement dari seorang Putri Ya konteksnya Mayang? berarti kan kalau nginep berarti kan nggak mungkin kan kita pergi dekat terus nginep gitu kan. Berarti jauh. Ya, Jauh. berarti touring itu ya berarti sesuatu yang jauh. Ngomongin soal touring itu kan katanya ada jadi road captain. Yes, nah itu kalau ini sudah gimana mulai bro? banyak orang pasti harus ada biar supaya kan semua tertib. Iya, iya. Nggak sembarangan. Kadang-kadang kan begitu. Kalau zaman dulu kita belum ada road captain. Belum ada ya? Sekali jalan 12, 15, begitu nyampe ada yang tinggal 8. Pernah aku naik kayak naik kayak apa? Kora-kora? Enggak, ojek online. Ojek online. Dia kayaknya motornya motor bebek gitu loh kok. Terus pas aku duduk, kan aku buru-buru. Terus kayak terlalu kenceng, krek kayak, aduh, au. Naik kerek ya, Kayak, Pak, ya? kok nggak ngeper gitu loh. Oh gimana Sakit. tuh? Bro kalau nggak ngeper gimana? Jadi solusinya bisa nggak? sih ngejelasinnya itu sih. Itu shock tergantung breaker-nya nggak bagus kebutuhan. kali ya? Kadang-kadang dia kekerasan bisa, kadang komputer juga bisa. Bisa disetting jadi si shock breaker. Abangnya atau maksudnya setelan apa Ini loh, ininya loh, shock. si shocknya. Oh, kirain. Ini. Maksudnya skill abangnya Iya. gitu maksudnya. Sama kayak kita dulu touring kayak Jakarta Bandung dulu kalau kita pakai soft nggak di setel atau nggak dilakukan penyetelan biasanya sih sampai puncak udah sakit badan. Oh, berarti sebelum touring tuh selalu ada yang di setel dulu ya, biar nyaman Lebih gitu nyaman, touringnya. karena kita kan lebih Persiapan. jauh kan jaraknya jarak tempuh jauh terus kita Betul. juga berkendara kan agak lama nggak seperti ke pasar sebentar nyampe. Yang paling lama sebenarnya nyiapin boncengannya sih Del. Ya Wah nggak sih? iya sih bener Ada ya. bener gak ya? Nah gitu. Kan gitu. Bener ya kalau udah boncengan langsung melek kayak Bro Rio nih kalau saya lihat Kan ya. nggak ada yang nemenin kan? Betul. Ya seperti kayak contoh depan ini yang kamu pakai ya Fadel. Iya. Vidia. Ini video series. Vidi nih, Vidi ini ada setelan preload, di sini ada rebound, di sini ada kompresi. Itu nanti Coba mungkin Mayang bisa menyontohkan memegang shocknya seperti apa gitu ya, May. Enggak dong, Awas, jangan. berat. Kejepit Del, kejepit. Nah, Ini berat. coba bisa dikasih tahu kok kalau preload yang mana, Preload spring ini. yang mana gitu. preload ini. Jadi preload ini buat supaya si spring ini kalau dia terlalu renggang atau mungkin kita untuk 2 orang atau lebih banyak kita bisa mungkin lebih diputar ini. Dia Yang akan lebih- diaturnya berarti di bagian sininya Iya, ya? dia diputar. Oh, oke. Nanti Diputar si spring mah itu itunya, dia bisa mah. renggang atau dia bisa lebih rapat. Terus ada rebound ini saat dia tendangan baliknya itu mau lebih cepat, mau lebih pelan, itu juga kita bisa sesuaikan. Ini preload, rebound dan ini adalah kompresi. Kompresi saat dia nanti dia untuk turunnya, kita untuk setel turun. Mau cepat, mau lambat di situ semua. Nah, Bro, dulu kan Bro Rio ini ada motor NSR ya. Ya. Nah, kalau sekarang itu kita di era biasanya tuh setiap orang tuh punya nama-nama motornya sendiri. Nah, kalau cewek mungkin nama-namain tas nggak? Ya, Jadi betul. tas A yang pink Enggak sih Del. gitu. Enggak. Tas gak dinamain sih, enggak ada. Kalau anak cowok atau anak motor pasti ada nama motor-motornya tunggangan. Iya. Iya. Lu punya ya? Ada. Biasanya instastory-nya gini, lagi nyuci si siapa gitu, nama si motornya. Iya. Kalau Bro Rio dulu nih sebelum gue Sapi spill. potong. Hah? Sapi potong. Sapi potong. Iya. Nama pendeknya sapot ya? Kenapa dinamakan sapi potong? Apa waktu itu Zaman lagi dulu mau itu kan, motong? jadi gini, ke zaman dulu itu kan kita kalau suka nge-track, jadi kita pengen supaya orang tuh ciri khas banget, apalagi kalau motor kita kenceng kan, tandain, sapi potong tuh, tandain kenceng di depan. Nah, gitu aja sih. Nah, kalau gue juga sebenarnya ada nama. Jadi Apa? motor weekend atau motor bisa Oh nama motor, kalian nama anak Del? Bukan. Oh bukan. Udah cepet banget. Kayak kirain udah ada anaknya kan. Oh ya motor dulu, oke motor dulu. Kalau motor weekend itu buat pakai San Mori ada namanya Jasmine. Jasmine. Nah, sebenarnya ada singkatannya. Apa tuh? Jajan minim. Oh. Ya, Biar jadi dia nggak sebisa ngeluarin mungkin uang banyak jangan ya? banyak jajan Oke. gitu. Jadi orang kayak oh Jasmine si jajan minim. Nah, ini menurut gua juga bro ya, ini adalah salah satu bentuk
inovasi produk. Karena di mana orang-orang atau hype-nya mungkin kemarin lagi Blackpink mungkin ya. Jadi orang jadi inget Pink, jadi akhirnya dibuat ini untuk menyesuaikan gitu sama minat pasar gitu. Nah, Bro Rio sendiri melihat gimana? Intinya semua itu kan dia berevolusi ya. Kalau kita lihat sama juga di suspensi juga ini berevolusi. Kalau zaman dulu saya itu suspensi cuman sampai di springnya warna-warni orang bilang udah keren. Jadi zaman dulu waktu kita motornya itu monoshock, jadi zaman kita dua tak, wih canggih banget motornya kok satu doang ya shocknya. Nah, itu dia berkembang. Kayak zaman dulu itu dia kita terkenal tuh shocknya kalau dibilang udah pakai tabung, ada gasnya nih. Canggih pokoknya. Oke. Kayak gitu, terus maju monoshock, terus maju lagi dan akhirnya kita bisa lihat sekarang karena perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, akhirnya shock-shock sekarang yang notabene dipakai di umum pun sudah canggih-canggih. Bener itu virus banget, apalagi zaman dulu saya masih ingat tuh, ini konyol nih, waktu saya masih SMP saya dibeliin motor bebek. Waktu itu zaman keluar motor yang pernah tuh yang armnya cuma sebelah. Nah itu kan udah monoshock. Armnya cuma sebelah, dia monoshock. Nah, saking dulu kita daerah tuh gila ngeliat begitu, motor bebek saya lepas shocknya satu. Jadi seakan-akan bisa kelihatan begitu. Biar satu gitu ya? Terus saya pakai nikung, jatuh. Wow. Berarti kalau nggak nyoba emang nggak tahu ya. Tantangan ya. Iya. Jatuh beneran loh. Jatuh beneran ya. Lumayan. Tapi kalau main sendiri pernah nggak dideketin sama anak motor? Spill nggak ya? Waduh, karena kan kita lagi di dunia permotoran. Kalau menurut Bro pernah nggak seorang tebak kayak udah belum? Pernah atau enggak? Kalau yang deketin sih banyak kayaknya ya. Cuma nggak tahu yang mau jalan sama dia mau nggak. Del, kita kan lagi ngebahas touring nih kok. Gue nanya sedikit ya. Biasanya tuh kalau misalnya kayak gue nih misalnya mau liburan, pasti sebelumnya gue beli bikini, beli kacamata gitu ya kan. Nah, kalau kalian tuh kan touring pasti ada persiapannya dong ya. Kayak misalnya beli jaket baru, beli spare part baru, biar motornya jadi lebih ganteng. Itu ada dong persiapannya, Del? Ada, tapi yang jelas kita nggak mungkin beli bikini. Kemana Del? Nggak mungkin kalau ke pantai kan, kalau main mungkin destinasi ke pantai ya wajar gitu kan. Nah kalau touring sendiri kayak ganti oli gitu pasti ada ya? Oh pasti, jelas ganti oli wajib ya. Tapi setahu gua pribadi ya pengecekan oli, pengereman juga bro ya. Terus kemudian kayak setting suspensi itu kalo juga tergantung medan. Kalau saya dua, itu pengereman sama suspensi. Karena kalau dulu di komunitas saya dulu itu doyannya kan kebut-kebutan, miring-miring. Udah pasti tuh ya. Jadi lebih banyak tuh kalau mau besok mau touring guys, oke. Oh malam ini udah pada prepare. Jadi kalau kayak rem dibersih-bersihin, apalagi suspensi. Nah, kalau di suspensi, sih nggak terlalu banyak perawatan. Yang penting mungkin rajin dicuci kali motornya ya. Jadi otomatis kan kalau motornya dicuci kan shocknya ke bawah cuci. Iya, jadi kayak mungkin mengurangi debu lah. Karena kalau suspensi itu biasanya yang paling rawan itu kan di seal. Ketika dia kotor atau banyak pasir, debu, dia lengket, dia kan selalu bergesek tuh saat kita bawa motornya kan bergesek. Nah itu karena yang membuat si seal itu luka. Nah dengan mungkin kalau kita lebih bersih atau mungkin sering cuci motor, cuci untuk shock breakernya, ya dia kan lebih awet lah. Nah ngomongin shock nih bro ya, jadi dulu sebelum gua ganti shock RCB, jadi pakai shock yang lama itu waktu pas gua bawa penumpang, kayak saudara gua sendiri bro ya, jadi pas di polisi tidur tuh gerak itu tandanya kalau udah kayak gitu shocknya udah mati atau gimana gitu ya kalau dari bro? Geraknya itu apa? Gerak kena bannya kena di body atau bunyi shocknya yang? Bunyi shocknya kayaknya waktu itu. Berarti kayak udah habis kali ya masanya atau gimana biasanya kalau ciri-ciri dari shock itu emang harus diganti? Bunyi begitu kita sih memang nggak bisa tahu persis sebelum kita lihat. Iya tapi betul. Kalau dengar bilang ada bunyi seperti itu kan berarti kalau dia berbunyi berarti ada benda yang bergesekan. Itu mungkin kalau pandangan saya itu mungkin dia keempukan. Terlalu empuk ya? Iya makanya dia main rock. Nah mungkin juga karena mungkin ada mungkin beberapa komponen yang aus sehingga itu sebenarnya bergesekan. Nah kalau dari gue pribadi sih sama sih mungkin 11-12 nih Mai sama Bro Rio, di mana paling penting itu adalah medical check up motor lah. Iya, terutama ya itu paling krusial itu pengereman, terus kemudian shocknya. Dan terakhir menurut gue ya harus ada uang bensin ya bro. Kalau di shock udah bener, nggak ada bensin, gimana mau jalan bener nggak? Apalagi
bro talangin dulu dong. Biasanya nggak diganti tuh. Del, dari tadi kan kita udah ngomongin riding nih. Nah, Yes. kita bisa ngebahas yang ada di depan mata gue sekarang nggak nih? Waduh, apa tuh di depan mata Mayang? Ini bedanya apa sih dari ke 5 ini nih, Del? Nah, jadi kalau ngomongin shock sendiri, ini tuh berbagai macam tipe, Mai. Oke, Nanti jadi mungkin tipe-tipenya ada ya? tipe-tipenya. Oh, Nanti, gue pikir tapi gue di, doang yang punya tipe. waduh, bahaya sekali. Ternyata shock juga ada tipenya Iya, ya. ada tipenya, oke. Shock ini juga fungsinya tuh berbeda-beda juga nih. Ya, jadi ini yang V-Series yang dipakai si Fadel. Ini juga dia ada setelannya untuk kompresi, preload, sama untuk rebound. Gue bisa bilang gini kok, kalau kasta tertinggi itu ada di V-Series ya. V-Series. Kenapa gitu? Iya tadi ada yang Dia pelengkap, mesinnya Oh. banyak. paling lengkap. Fadel sama Mayang nih dari tadi udah ngobrol banyak. Dia, Saya mau tanya nih, Mayang dulu nih. Waduh. waduh. Udah paham belum nih? Pamit undur diri, Del. Waduh. Kayak ujian ya bun Boleh ya. nanya-nanya Kita udah merek ada tas nih, aja kan? nggak? Kalau ujian. Ini kan kita lihat di depan ada Pink Series, ada MB sama A Series. Nah, itu mau tanya nih. Nah kira-kira nih mana yang preload? Aku. Kayak di SD gitu ya. Aku. Coba Mayang. Mana yang preload? Preload. Ayo. Masa gue nggak tahu, gue harus tahu lah. Ini ya? Ya, Ya. betul. Iya. Wih, hebat. Berarti dia nyimak. Berarti Ya? dia nyimak. Nyimak dong, harus. Ini dia nih buat dia nih. Kalau pakai nggak tahu tadi kan. Harus tahu nih, anak motor. Del, kan Yes. lu udah pakai yang paling the best lah ya. V-Series. V-Series sama VD ya. Yang kompresi yang mana Del kalau mau nyeting? Setting kompresi. Pakai telepati dulu. Dar, yang ada gasnya nggak sih tadi? Yang ada, yang ada. Oke, Wih. sip. Ini kalau menang hadiahnya apa ya, Ko ya? Pergi kemana ya? Ke bulan. Elon Musk dong. Kirain dapat ini gitu Iya, kan. lumayan Oh, kan bisa. Jadi gini, saya cuma pastiin takutnya nih kita udah ngobrol panjang lebar tiba-tiba nanti pas besok-besok mau touring si Fadil salah setting lagi mau setel kompresi di setel rebound ya kan. Nah, mungkin kalau dari tadi kita udah bisa jawab nih, Maya. Mungkin episode kali ini kita sudahi dulu ya. Udah nih. Udah dong. Cepet banget. Karena kan kita udah berhasil menjawab pertanyaan Pak Guru. Oke, ditunggu ya hadiahnya ya, Koko ya. Oke, jadi mungkin episode ngaso Berikutnya. part 2 sudah cukup sampai sini dulu. Oke. Dan pasti kedepannya bakal ada inovasi-inovasi baru ya. Pasti banget. Tentunya ya. Dan buat RCB lovers di luar sana juga jangan lupa ya. nonton. Ya terus nonton dan subscribe juga. Terus kemudian kalau punya saran atau masukan bisa komen juga ya di kolom bawah. Kalau gitu, gue Fadelski. Gue Putri Mayang. Saya Rio. Pakai RCB, lebih percaya diri.